menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Lalu ada lagi ibadah yang sah menurut fikih diterima tapi tidak mendapatkan pahala ganjaran. Kita berharap ibadah kita, apapun ibadah kita, sah menurut syariat agama sesuai dengan aturan ilmu fikih, lalu diterima oleh Allah dan juga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di akhirat itu ada yang protes, ya Allah, kemana pahala puasa saya? Di mana pahala haji saya? Di mana pahala sholat saya? Ternyata puasanya, sholatnya, hajinya tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ibadah kita mah diterima, sah dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, untuk mengumpulkan semua itu kembali bahwa dalam ibadah kita harus selalu dan selalu belajar. Karena yang namanya belajar itu tidak ada kata habisnya. Menuntut ilmu itu sampai nanti kita masuk ke liang lahat baru siap untuk menuntut ilmu. Jadi Bapak jangan beranggapan saya sudah tua kalau mau ngaji, jangan. Ngaji mah terus itu untuk menjadikan kifarat, untuk menjadikan pembayar. Kalau ada ibadah-ibadah kita yang kekurangan, maka akan Allah ampuni karena kita masih mau belajar. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Baiklah jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah ibadah kita sah menurut ilmu fikih syariat agama lalu diterima oleh Allah, lalu nanti akan dibalas dengan balasan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau puasa kita diterima dan dibalas oleh Allah, maka sudah pasti balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata baginda nanti, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu babak, ada satu pintu yang lahu ruyan. Pintu itu adalah pintu royan. Tidak akan bisa masuk kepada pintu surga yang namanya pintu royan itu terkecuali orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibadah puasa kita diterima dan dibalas dengan balasan pahala, tentunya kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu royan. Alhamdulillah. Nah, gimana nih ngomong-ngomong masalah surga? Surga mah kagak kelihatan, surga mah masih di alam bawah, kita tidak tahu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran ciri-ciri orang ahli surga yang masih berada dalam dunia. Ini orang ahli surga tapi masih ada di alam dunia. Rasulullah masih bocoran cirinya ada 4. Kalau kita ada di dalam diri kita 4 ciri ini, berarti kita termasuk ciri ahli surga. Apa saja kata Rasulullah? Ciri ahli surga itu yang pertama, wajhun malihun. Jadi mukanya itu selalu berseri-seri, kagak cemberut, ya. Ketemu orang senyum, tegur, sapa. Nah, itu ciri ahli surga. Ciri ahli surga yang pertama, wajhun malihun. Mukanya itu tidak menyenangkan, mukanya itu tidak garang. Kalau ketemu sesama muslim mengucapkan salam lalu dia senyum.
Itulah salah satu ciri ahli surga. Kalau kita kan kadang-kadang, waduh, apalagi udah pasang muka aja tuh, ya. Ya itulah kehidupan di dunia. Nanti di surga maka ada tuh muka yang garang-garang, mukanya adem semua, ngademin semua, enak dipandang semua di surga mah. Nah, cirinya kalau di dunia kita sudah bisa demikian, kita itu manis senyum pada siapa saja, itu berarti kita sudah mempunyai tanda ahli surga. Karena kan sulit Pak ya, sulit. Apalagi kalau kita misalkan ada sesuatu hal yang selek dengan dia, aja tuh sulit kan? Nah, makanya salah satu ciri ahli surga itu adalah yang membebaskan hatinya, sehingga dari bebas hatinya itu memancarkan muka yang murah senyum, yang sumringah, yang tidak cemberut. Nah, inilah makanya salah satu ciri ahli surga adalah wajahnya selalu berseri-seri. Yang pertama. Yang kedua, ciri ahli surga itu lisanul masyhur. Lisannya berbicaranya itu selalu mengenakan, tidak pernah menyakitkan orang, tidak pernah gibah, tidak pernah namimah. Pokoknya omongannya itu adalah omongan-omongan yang baik, nasihat-nasihat yang bermanfaat, tidak mengadu domba, tidak provokator. Tuh. Jadi ciri kedua ahli surga itu lisanul masyhur, lisannya yang selalu berkata-kata yang baik. Makanya dalam hadis yang lain kata Nabi, kalau engkau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Karena betapa banyak sesuatu hal yang diakibatkan oleh lisan kita sehingga membuat orang sakit. Pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Tuh. Makanya ciri yang kedua ahli surga itu adalah lisannya selalu berkata-kata yang baik. Karena ini juga sulit. Kalau kita kurang-kurangnya bisa, kalau kita tidak bisa menjaga hati, akhirnya itu tadi banyak berprasangka buruk sama orang, akhirnya banyak ngomongin orang. Nah ini, ya. Jadi nanti di surga bahasanya enak, tidak ada yang saling menyakiti. Nah, kalau kita ingin termasuk mendapatkan ciri ahli surga yang kedua, maka jagalah lisan. Jagalah lisan. Kata Nabi, salamatul insan bi lisan. Selamatnya seseorang tergantung dari dia bisa menjaga lisannya. 10 menit. Baru 10 menit ya? 10 menit. Ada 4. Ini imamnya enak nih pokoknya, tenang aja pokoknya. Yang baik jam 9 lah. Sholatnya maksudnya, kalau ini bukannya 2 lagi ya. Yang kedua, yadun sahiyun. Yang ketiga yadun sahiyun. Yang ketiga itu ciri ahli surga itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Apakah dermawan itu harus menunjuk kaya dulu? Tidak ya. Jadi semampunya, sebisanya untuk dermawan itu. Jadi ciri ketiga ahli surga itu singkat katanya kagak pelit. Kagak pelit, dermawan. Karena apa? Karena dia sadar kalau dia dititipkan harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya harta bisa ke bawah? Yaitu dititipkan di masjid, di pembangunan majelis, di pembangunan pondok pesantren. Dititipkan tuh hartanya tuh. Kalau harta yang dia punyai ingin ikut nanti ke alam kubur, ke alam akhirat,
fakir miskin, di kaum duafa, dititipkan. Sebenarnya ketika si dermawan ini mengasih, sebenarnya dia sedang menitipkan hartanya untuk nanti dia ambil pahalanya, balasannya di yaumil akhir. Kata sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dermawan, oleh kita di sedekah kita. Sedekah ngomong, ya Allah, aku ini dulu panah, aku ini dulu rusak, tapi setelah harta itu disedekahkan, maka aku menjadi kekal, karena nanti itu akan kekal. Lalu kata sedekah yang kita keluarkan itu, dia juga karena ngomong, ya Allah, dulu aku sedikit, sekarang aku banyak. Apalagi di bulan puasa ini, 1 dibalas 1000. Berarti kalau sedekah 1000 jadi 1.000.000. Tuh. Ya, jadi sedekah itu ngomong, dulu aku sedikit, sekarang aku banyak. Itulah ciri ahli surga yang ketiga adalah yadun sakiyun. Artinya orang-orang yang dermawan. Yang keempat, ciri ahli surga itu qalbun taqiyun. Hatinya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah mengingat kepada Allah, maka semua anggota tubuhnya akan terjaga dari hal-hal yang dilarang, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau hatinya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwasanya dia itu diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diawasi oleh Allah. Jadi kalau hatinya sudah takwa, dimanapun dia berada, tentunya dia akan bisa menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini kan kita tidak. Bahkan ketika ibadah saja kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat aja yang harusnya kita ingat kepada Allah, ternyata kita ingat kemana-mana. Tuh. Ini yang perlu kita perhatikan. Oh, ternyata itu harus dididik, dilatih kolbu kita ini supaya bertakwa, supaya selalu mengingat Allah. Harus ada latihannya, riyadhahnya. Dengan apa? Dengan selalu diajarkan zikir di hati kita, di kolbu kita, supaya senantiasa terkoneksi kepada Allah. Karena apa? Bisa itu karena dia biasa. Tidak akan bisa kalau tidak biasa. Seseorang bisa mengendarai mobil karena dia biasa membawa mobil. Seseorang biasa berzikir, dia pasti akan berzikir seterusnya. Perlunya latihan, dilatih hati kita, diisi hati kita, kolbu kita dengan zikir Allah, 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 terus zikir. Ya, itulah. Kalau hati kita sudah diisi dengan zikrullah, maka hati kita akan bertakwa, maka kita akan bisa menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 ciri ahli surga. Yang pertama adalah wajah yang selalu ceria. Yang kedua adalah lisan yang fasih. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Yang keempat adalah hati yang selalu bertakwa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua dengan selalu belajar dan belajar, mengkaji dan mengkaji ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas, ada kata-kata yang menyinggung daripada perasaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.